Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Istika Nurhillah Abdini Malika dengan NIM 12160.095 akan menjelaskan mengenai uji kenormalan. Teman-teman, kita bahas dulu ya apa yang dimaksud dengan uji normalitas atau uji kenormalan itu sendiri. Menurut Sugiono, uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah residual yang didapat memiliki distribusi normal. Sedangkan untuk kegunaannya nggak jauh beda nih dari pengertiannya, yaitu untuk mengetahui apakah data yang tersedia berdistribusi normal atau tidak. Nah, apabila data yang kita miliki ini sudah diuji dan berdistribusi normal, maka uji-uji selanjutnya kita bisa menggunakan uji statistik non-parametrik. Sedangkan apabila data tidak berdistribusi normal, maka kita tidak bisa menggunakan uji statistik parametrik, melainkan bisa menggunakan uji statistik non-parametrik. Nah, data ini dikatakan berdistribusi normal jika data memusat di sekitar rata-rata dan median. Nah, kita masuk ke metode-metode yang digunakan untuk menguji kenormalan suatu data. Nih ada uji Skianus dan kurtosis, ada uji Lilliefors, ada uji Kolmogorov-Smirnov, ada uji Shapiro-Wilk, ada uji Pearson, ada uji Jar-Kubera, ada Anderson-Darling, ada uji Kramer-von Mises. Sedangkan untuk pembuktian data normal secara deskriptif bisa menggunakan Skianus dan kurtosis, grafis, histogram, p-plot, atau menggunakan z-score. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya nih, yang berbunyi seorang pengusaha boneka rajut ingin mengetahui pengaruh suasana ruangan dalam meningkatkan kinerja pegawainya dalam membuat boneka rajut yang berukuran kecil. Pengusaha tersebut melakukan uji terhadap 10 pegawainya dengan hasil masing-masing jumlah boneka per hari. Nah teman-teman bisa dilihat ya di tabelnya, ini ada nomor pegawai beserta boneka yang mereka hasilkan per harinya. Kemudian, diketahui rata-rata produktivitas nasionalnya adalah 10 boneka per hari nih teman-teman, dengan alfa 5%. Si pengusaha ini ingin mengetahui apakah rata-rata produktivitas setelah perubahan suasana sama dengan rata-rata produksi nasional. Nah, proses selanjutnya adalah kita bikin dulu nih hipotesis statistikanya. Dengan H0 apabila data berdistribusi normal, H1 apabila data tidak berdistribusi normal, dan alfanya sendiri adalah 5% atau 0,05. Nah, untuk statistik ujinya ada statistik uji kenormalan Kolmogorov dan uji kenormalan Shapiro. Nah, sebenarnya karena data yang kita punya adalah data yang tergolong sedikit, maka kita hanya akan berfokus pada uji kenormalan Shapiro nih teman-teman. Nah, tahap selanjutnya kita akan mulai menggunakan aplikasi SPSS. Tadi data yang di tabel itu kita input aja nih teman-teman ke jumlah, ke sini ke SPSS-nya. Tapi teman-teman awas jangan lupa sebelum kita input data ke data view-nya, lihat dulu yang di variable view di pojok kiri bawah, itu desimalnya kita nolkan dulu karena data kita itu bukan berbentuk desimal. Nah, kita kembali lagi ke data view untuk menguji kenormalannya dengan cara memencet menu analyze, terus descriptive statistik, kemudian kita pilih yang explore. Nah, akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Kita kemudian pindahkan yang jumlah ini yang di sisi kiri ke dependent list yang ada di sisi kanan dengan mengklik panah paling atas hingga si arah panahnya itu berubah jadi ke kiri gitu. Kemudian kita pilih plots. Nah, apabila sudah ketampilan ini, kita centang yang normality ini.
kemudian continue, lalu tekan OK. Nah, kemudian setelah kita tekan nih, akan muncul tampilan seperti ini. Kita lihat aja ke bawah ke tes normality. Kita berfokus yang ke Shapiro Wilk karena data kita hanya sedikit. Lihat yang SIG-nya itu berarti di sini tertulis titik 167, tapi sebenarnya itu 0,167 gitu. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke tahap akhir, yaitu tahap kesimpulan. Nah, karena SIG-nya itu 0,167 atau p-value-nya lebih besar dari alfa yang 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ini diterima. Maka kesimpulannya adalah data berasal dari populasi berdistribusi normal dengan taraf nyata 5%. Nah, teman-teman, ini udah selesai ya uji kenormalan ini. Gimana nih, mudah apa gampang nih? Gampang tentunya ya, karena kita menggunakan SPSS jadi lebih mudah gitu. Nah, mungkin sampai sini aja nih teman-teman, aku ngejelasin mengenai uji normalitas beserta praktiknya menggunakan aplikasi SPSS. Mohon maaf sekali apabila banyak kesalahan yang aku lakukan saat menyampaikan materi maupun saat praktek. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar statistiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semuanya. Makasih banyak ya udah nonton. Bye.